Jika ikhwah atau akhwat yang ingin bertanya, silakan tulis di kertas. Nanti juga akan ada pertanyaan dari Ustadz kepada para peserta kajian malam hari ini, dan akan yang bisa menjawabnya nanti insya Allah ada hadiah yang sudah disiapkan sama panitia. Silakan lanjut kepada Ustadz, tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali berbahagia menyambut bulan Ramadan. Di antara yang membuat kita berbahagia dengan bulan Ramadan, di mana puasa akan memberikan syafaat di sisi Allah pada hari kiamat. As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya puasa dan Al-Qur'an keduanya akan memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa datang kepada Allah pada hari kiamat, "Ay Rabbi, inni mana'tuhu ta'am wa syahwat bin nahar fasyafi'ni fihi." Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menahan orang ini dari makanan, minuman, syahwat, maka berikanlah syafaat untuknya. Ya, demikian juga Al-Quran. Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Ya, Al-Quran juga demikian. Mana'tuhun naum bil-lail. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku tahan orang ini tidak tidur malam. Maksudnya sepertiga malam terakhir ia bangun. Ia tertahan tidak tidur di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Membaca Al-Quran. Ya, bisa jadi dibaca di dalam sholat malam atau dibaca di sepertiga malam terakhir. Itu di antara ibadah kita di sepertiga malam terakhir, di mana Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah mengatakan, barang siapa yang berdoa aku kabulkan, barang siapa yang meminta aku berikan, ya, barang siapa yang beristighfar aku berikan ampunan. Hamba ini bangun di sepertiga malam terakhir, di antaranya dalam sholat malamnya ia membaca Al-Quran. Bisa jadi sebelum sholat, selesai sholat ia membaca Al-Quran, ia berdoa, ia berzikir, mungkin bertasbih, ya, demikian memperbanyak ibadah kepada Allah, di antaranya membaca Al-Quran. Kata Al-Quran datang pada hari kiamat di hadapan Allah, sungguh aku telah menahan orang ini tidak tidur malam karena aku. Fasyafi'ni fihi, maka terimalah syafaatku untuknya. Saudara-saudari rahimakumullah, dua amal yang disebutkan di dalam hadis ini yang akan memberikan syafaat untuk kita di hadapan Allah pada hari kiamat, yaitu puasa dan yang kedua Al-Quran. Maka kesempatan kita berjumpa dengan bulan Ramadan, di mana puasa di bulan Ramadan adalah rukun di dalam Islam,
Maka ketika kita menyempurnakan puasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan itu akan menjadi syafaat untuk kita semuanya di hadapan Allah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, seorang yang memasuki bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala khususkan di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Pintu surga berjumlah 8 ya, 8 pintu surga dibuka semuanya, dan itu hakikat ya, bukan perumpamaan. Benar-benar pintu-pintu surga yang berjumlah 8 itu dibuka oleh Allah. Pintu-pintu neraka yang berjumlah 7 itu ditutup oleh Allah. Demikian syaitan-syaitan yang melampaui batas, syaitan-syaitan yang besar itu dibelenggu oleh Allah, benar-benar dibelenggu oleh Allah. Ya, maka bulan Ramadan begitu mudahnya kita menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang soleh, menjadi hamba yang istiqomah, yang ingin memulai lembaran baru, itu ada di bulan Ramadan. Kenapa? Allah mudahkan semuanya. Ya, maka kebahagiaan menyambut bulan Ramadan ketika kita mengetahui betapa mulianya sifat dari bulan Ramadan. Saudara-saudari rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillahi utaqa minan nar." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan hamba-hambanya, wadzalika kullalailah. Allah merdekakan hamba-hambanya dari neraka, dan itu terjadi pada setiap malam Ramadan. Dalam beberapa riwayat juga menyebutkan siang Ramadan ya. Jadi berlaku siang dan malam. Namun dalam lafadz hadis ini menyebutkan malam. Yang sering disebutkan di dalam hadis itu keutamaan ada di malam-malam Ramadan. Kita memahami hadis seperti ini, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan sebagian dari hamba-hambanya bebas dari api neraka. Dan itu terjadi sepanjang malam dari bulan Ramadan. Semua malam. Artinya apa? Kita melewati malam pertama, kita bersungguh-sungguh, kita berharap di malam itu kita termasuk yang dibebaskan Allah dari api neraka. Memasuki malam yang kedua, demikian juga kita bersemangat, kita bersungguh-sungguh. Iya, keikhlasan kita, ittiba kita kepada Nabi, ibadah kita, amal kita, semuanya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan harapan kalau di malam yang kemarin, malam yang pertama saya belum termasuk, mudah-mudahan malam ini saya termasuk yang dibebaskan Allah dari api neraka. Masuk malam yang ketiga juga demikian. Berarti apa? Setiap malam demikian kita bersungguh-sungguh. Kalau malam sebelumnya belum termasuk yang Allah merdekakan, mudah-mudahan malam ini Allah merdekakan saya, bersungguh-sungguh. Ya, ternyata seperti ini kita memahami. Ya, sehingga tidak loyo, tidak malas. Ya, gampanglah nanti ada malam berikutnya. Masih banyak malam terakhir. Ya, 10 malam terakhir dari Ramadan. Sehingga melalui mungkin 10 malam pertama, 20 malam pertama mungkin malas-malasan, tidak semangat. Ternyata para salaf bukan seperti itu caranya. Selalu kuat ya dalam setiap malamnya tadi. Mudah-mudahan malam ini saya termasuk yang Allah merdekakan dari api neraka. Masuk malam berikutnya juga demikian. Kalau kemarin saya belum, ya Allah, malam ini mudah-mudahan saya termasuk yang Allah bebaskan dari api neraka. Ya, kalau ada kesempatan seperti ini, coba kalau kita belanja ada struk kupon undian ya, hadiahnya ada rumah, ada motor, ada mobil, ada
Ya, kemudian kita ngisi data, kemudian kita masukkan. Apa harapan kita jamaah? Wah, seandainya aku yang dapat mobil, Masya Allah. Seandainya nanti diambil, diundi, kemudian dibacakan, saya yang dapat rumah. Iya tidak? Lah ini bukan rumah, bukan mobil, tapi apa? Bebas dari api neraka. Ya benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala stempel, Allah bebaskan kita dari api neraka. Maka semangatnya seperti itu. Malam pertama kita lewati, mudah-mudahan ini malam saya dibebaskan Allah dari api neraka. Malam kedua, malam ke-10, mudah-mudahan kalau kemarin belum, ini malam saya dibebaskan Allah dari api neraka. Demikian sampai selesai 30 malam, 29 malam. Kesempatan seperti itu kapan lagi kalau bukan bulan Ramadan? Semangat kita, ya kesungguhan kita, kapan lagi kalau bukan di bulan Ramadan? Kalau Ramadan saja malas, Ramadan saja loyo, terus mau kapan kita baik? Di luar Ramadan, waduh semakin jauh. Jangan. Kita harus benar-benar kuat, semangat, hebat di hadapan Allah, insya Allah di bulan Ramadan. Ya, maka bahagia ya untuk kita semuanya, insya Allah kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, dan itu yang ditunggu-tunggu para salaf. Selesai dari bulan Ramadan itu para salaf, para ulama kita yang terdahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, selesai Ramadan mereka terus beristighfar. Mereka khawatir tidak diterima oleh Allah selama 6 bulan. Ya, kemudian 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka terus berdoa dan terus berdoa, ya Allah sampaikan aku di bulan Ramadan. Ya Allah panjangkan umurku sampai bulan Ramadan. Itu doanya. Lah ini kita dengan Ramadan tinggal berapa hari? Ya Allah, mungkin 4 hari, 5 hari kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Siapkan dari sekarang, jangan terlambat. Perbanyak istighfar, kuatkan bertaubat kepada Allah, bersihkan hati, kuatkan niat kita. Saya harus bisa sebaik mungkin di bulan Ramadan. Ya, karena sudah sangat dekat ini. Ya, kalau orang dagang itu, ya kita ambil barang dagangan dapat yang murah sekali, ketika jual, ya Allah orang rebutan dengan harga yang sangat tinggi. Siapa yang tidak berebut? Ya, ternyata itu lebih daripada dunia. Ini akhirat. Akhirat kita semuanya, surga kita semuanya. Ya, maka berbahagia kita hamba-hamba Allah muslim yang Allah berikan kesempatan berjumpa, ya, berjumpa dengan bulan Ramadan. Saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau Allah berikan kesempatan kita ada di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, siapa yang tidak berbahagia? Salah satu malam dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, salah satu malamnya itu pasti malam Lailatul Qadar. Yang sifatnya seperti apa tadi? Khairun min alfi syahr, lebih baik ya daripada 1000 bulan. Ibadah di malam tersebut, setiap ibadah yang kita kerjakan itu lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Ya, ini 1000 bulan ini berapa tahun? 80 sekian tahun. Ya, mungkin kita tidak yakin ya bahwa umur kita sampai 80 tahun. Lah ini kita berjumpa insya Allah dengan izin Allah. Kita memohon pada Allah, kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Sampai para salaf mengatakan seandainya malam Lailatul Qadar itu disebutkan salah satu malam dari 1 bulan Ramadan, saya akan hidupkan semua malam di bulan Ramadan. Bahkan seandainya malam Lailatul Qadar itu salah satu malam dari semua malam dalam 1 tahun, aku hidupkan semua malam selama 1 tahun.
Ternyata itu hanya satu malam di antara berapa malam jamaah? 10 malam. Artinya apa? Kalau 10 malam semuanya kita hidupkan, sudah pasti kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Ibadah yang kita kerjakan, setiap ibadah kita, ya, salat fardu kita, ya, salat maghrib, salat isya, salat subuh, ya, demikian tarawih kita, zikir kita, Al-Quran kita, mungkin kita bersedekah, mungkin kita beramal soleh yang lain, insya Allah itu semuanya Allah lipatkan lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, siapa yang tidak berbahagia menyambut seperti itu? Ya, maka setiap kesempatan kita di bulan Ramadan, dari mulai malam yang pertama sampai yang terakhir, setiap siangnya dari yang pertama sampai yang terakhir, semua kemuliaan yang Allah berikan pada kita. Ya, dan dalil masih sangat banyak, ya jamaah rahimakumullah, yang berikan motivasi buat kita semuanya. Seharusnya seorang yang beriman sangat berbahagia, sangat berseri-seri berjumpa dengan bulan Ramadan, di mana itu kesempatan ia menjadi hamba yang saleh, menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, menjadi hamba yang semakin dekat kepada Allah, menjadi hamba yang dicintai dan diridhoi Allah. Semuanya ada di bulan Ramadan. Ya, dan saya kira cukup, ya, apa yang kita kaji pada kesempatan malam yang mulia ini. Mudah-mudahan yang sedikit tadi menjadi bekal, ya, menjadi bekal kita semuanya. Yang sebentar lagi insya Allah kita memasuki bulan Ramadan, dan kita sudah bersiap dari sekarang, ya insya Allah. Dari sebelumnya kita sudah bersiap, apalagi sekarang tinggal beberapa hari, bismillah kita siapkan, ya, untuk menyambut bulan Ramadan. Jadikan ini Ramadan seakan Ramadan yang terakhir. Kita tidak yakin kita jumpa dengan Ramadan setelahnya. Ya, demikian, Allah Ta'ala a'lam bissawab. Tayyib, saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ya, silakan, mungkin ada pertanyaan bisa dituliskan di kertas, ya. Dan di depan saya dari panitia jazahumullahu khairan, ya, ada banyak ini kenang-kenangan ini, ya, ada kitab-kitab terjemah, ya, ada apa ini, parfum, ya, Masya Allah. Oh, ada juga ini apa ini, kopiah, ya, Masya Allah, ya, ada berapa ini, 3, ya, ya. Ini untuk antum semuanya ini, ya. Tayyib, saya masuk di pertanyaan dulu, ya, sebelum yang ini. Tayyib, bismillah, apabila kita sudah salat tarawih dan witir, apakah masih boleh qiyamul lail lagi? Tayyib, jazakumullah khairan. Saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, waktu sholat malam itu dari setelah Isya sampai sebelum subuh, itu waktu sholat malam. Waktu sholat tahajud, waktu sholat lail atau qiyamul lail, dari setelah sholat Isya sampai sebelum subuh. Ya, makanya di bulan Ramadan itu sholat malamnya, sholat tahajudnya itu dimajukan, artinya di awal waktu, yaitu setelah Isya. Jadi hakikatnya salat tarawih itu salat malam. Salat tarawih itu salat tahajud yang dikerjakan di awal waktu, ya. Ya, sehingga sama dengan salat malam. Karena dalam salat tarawih itu ada sunnahnya istirahat, ya, 4 rakaat istirahat sampai badan serasa, ya, sudah duduk, sudah istirahat, kemudian bangkit kembali salat 4 rakaat lagi. 4 itu pendapat yang lebih kuat 2 salam 2 salam, ya. Kalau ada yang langsung 4 dengan 1 salam, ya silahkan, karena Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga menyebutkannya sholat arba'an falatas'al an husnihinna wa tulihinna. Rasulullah sholat 4 rakaat, jangan tanya bagus dan panjangnya, ya, jangan tanya
bagus dan panjangnya. Ya, ini salat dengan setelah 4 rakaat istirahat, maka disebut rohah, istirahat. Dari kata rohah menjadi tarawih, adanya rohah, artinya ada rehat, ada istirahat sejenak sebelum melanjutkan, maka disebut tarawih. Jadi kalau kita sudah selesai dari salat tarawih, ya, sudah salat witir bersama dengan imam, dan tadi pahalanya apa? Seperti salat semalam suntuk. Kemudian di sepertiga malam terakhir kita bangun kembali, kemudian pengen salat lagi, boleh tidak? Boleh, ya. Namun sudah tidak witir lagi, karena witir la witrani fi lailah. Dalam hadis tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi salat yang di sepertiga malam terakhirnya itu 2 salam, 2 salam, 2 salam, silahkan. Ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr ketika beliau ditanya di majelis, ya, bagaimana Syekh, mana yang lebih utama, salatnya 11 rakaat atau lebih dari itu, 23, 33 rakaat, mana yang lebih baik? Beliau menjawab, kalau dengan 11 rakaat bisa panjang, bisa bagus, mengikuti Rasulullah SAW, itu yang paling utama. Tapi kalau dengan lebih dari 11 rakaat itu bisa lebih panjang salatnya, bisa lebih banyak yang dibaca di dalam salatnya, maka lebih dari 11 itu lebih baik. Ya, ini perbedaan pendapat para ulama untuk membatasi 11 rakaat itu yang diucapkan oleh Ibunda Aisyah. Namun dari ucapan Nabi SAW menyebutkan salat malam itu salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Rasulullah tidak membatasi. Ya, maka di Masjid Nabawi, Masjidul Haram itu di 20 malam pertama itu salatnya setelah Isya itu 23 rakaat, terkadang 21, ya, kadang witirnya 1, kadang 3. Ya, ini untuk masuk di malam 21 sampai selesai itu salat tarawihnya 2 kali. Setelah Isya itu 20 rakaat tanpa witir, nanti jam 1 malam salat tarawih yang kedua. Itu 11 rakaat, terkadang 13. Digabung menjadi 33 rakaat. Kenapa? Dalilnya tadi. Ya, sehingga ini khilaf, perbedaan pendapat yang mudah, ya, tidak bertentangan. Yang mau 11 silahkan, yang mau lebih silahkan. Kalau 11 bagus dan panjang, insya Allah ini yang paling utama. Tapi kalau dengan 23 bisa lebih panjang, lebih banyak yang dibaca, ya insya Allah ini yang lebih utama. Seperti itu, ya. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya boleh, ya, mau sholat lagi setelah di sepertiga malam terakhir, silahkan, itu diperbolehkan. Atau bagaimana hukumnya membayar fidyah ke panti asuhan? Apakah sah fidyahnya? Apakah anak-anak terhitung? Taib. Syukran, jazakumullah khairan. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, membayar fidyah, ya, bagi yang sudah tidak mampu berpuasa, yang sudah tua, yang sakit tidak ada harapan sembuh, ya, mungkin ibu yang hamil, yang menyusui, yang mungkin tidak mampu untuk membayar, untuk mengqadha, sudah masuk Ramadan yang berikutnya, silahkan bayar fidyah. Dan takaran membayar fidyah ini antara setengah takaran 1 so'. 1 so' itu takaran kita mengeluarkan zakat fitr, ya. Zakat fitri itu kurang lebih 2,5 kilo atau 3 kilo, maka fidyah setengahnya, 1/4 kilo. Sebagian menyebut seperempatnya, ya. Wallahu alam, ya, dua-duanya pendapat yang kuat, ya. Insyaallah kita keluarkan setengahnya, yaitu 1 kilo seperempat, itu pendapat yang kuat, ya. Kemudian diberikan pada fakir miskin, ya, diberikan kepada fakir miskin.
Kalau tadi di panti asuhan mereka adalah anak-anak fakir miskin, termasuk dalam kategori fakir dan miskin, insyaallah mereka berhak. Ya, bagaimana dengan anak-anak kecil ya, anak-anak yang sudah besar, artinya sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan, walaupun belum balik, insyaallah itu sudah memenuhi ya. Kalau diberikan yang dewasa, tentu itu yang lebih utama. Ya, ini untuk membayar fidyah. Wallahu taala a'lam bisawab. Apakah metode hisab sudah dikenal di kalangan para salaf atau di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, penentuan masuknya Ramadan dengan hisab, selesainya Ramadan dengan hisab, atau masuknya Idul Fitri, masuknya Idul Adha itu dengan hisab, ya, ini kenyataan yang kita hadapi ya pada zaman ini yang sudah sangat maju ya teknologinya, sehingga dengan kemajuan teknologi tersebut sudah bisa melihat ya atau mengetahui bahkan mungkin 10 tahun yang akan datang, bahkan lebih dari itu ya, dengan hisab. Namun kalau kita lihat dari para salaf, Rasulullah, para sahabat, demikian para pendahulu kita, ya, dan di waktu itu tentu belum ada kemajuan teknologi seperti itu ya. Lafaz-lafaz hadis juga menyebutkan sumu li ru'yatikum wa aftiru li ru'yatikum. Rasulullah bersabda, puasalah kalian dengan ru'yat kalian dan selesaikan Ramadan juga dengan ru'yat kalian. Maka wallahu alam ya, pendapat dengan ru'yat, dengan melihat langsung, kalau bisa melihat walaupun dengan alat bantu ya, dengan teropong, dengan teleskop bisa kemudian melihat ya, dan itu kita lihat di tanggal 29 ya, di tanggal 29 dari bulan Sya'ban ya, atau tanggal 29 dari Ramadan. Kalau bisa melihat maka besok sudah masuk Ramadan, berarti besok sudah Idul Fitri. Kalau ternyata tidak bisa melihat, tertutup dengan awan atau tidak terlihat, maka sempurnakan Sya'ban 30 hari, sempurnakan Ramadan 30 hari. Ini pendapat yang paling kuat. Ya, maka bagaimana dengan hisab? Ini perbedaan fikih, saudara-saudari. Ya, perbedaan fikih di mana istihad, mungkin sebagian beristihad sudah maju, sudah canggih, alat-alat sudah sangat canggih sehingga sudah bisa mengetahui walaupun tidak melihat langsung. Ya silahkan, itu ada pada sebagian saudara-saudara kita ya, tidak kemudian kita salahkan ya, kemudian kita celah, tidak demikian. InsyaAllah ini perbedaan fikih ya, yang kita bisa toleransi, kita bisa saling ya menjaga perasaan kita, mana yang kita yakin itu yang kita amalkan, dengan tetap tidak menyalahkan yang lain ya. Tapi kalau dari sisi disiplin ilmu, apalagi ilmu hadis tadi, jelas ya, dengan ru'yat itu yang menenangkan hati kita semuanya. Ya, demikian. Allah taala a'lam. Tapi berikutnya, amalan apa saja untuk perempuan di masa haid ya, di bulan Ramadan? Saudara-saudari rahimakumullah, semua amal bisa ditunaikan bagi wanita yang sedang haid, sedang nifas, kecuali apa? Salat, ya, puasa, ya, kemudian yang lain apa? Sudah itu saja. Membaca Al-Quran boleh, yang tidak boleh menyentuh langsung Al-Quran ya, menyentuh langsung mushaf itu tidak boleh. Maka dengan pelapis, dengan kaos tangan atau dengan jilbab ya. Membaca Al-Quran silahkan, bermajlis ilmu silahkan. Masuk di masjid bagaimana wanita yang haid nifas? Ya, ini khilaf, perbedaan pendapat ulama ya. Wallahu alam, yang lebih kuat insyaallah boleh selama bisa menjaga, tidak mengotori ya. Tetap mengajar Al-Quran, tetap hadir di majelis ilmu, tetap mendengarkan, ya silahkan. Jadi
semua bisa diamalkan ya, berdoa, berzikir, bersedekah, ya, membaca Al-Qur'an, silahkan kecuali salat dan puasa. Ya, demikian yang disebutkan dalil ya, itu dilarang atas wanita yang haid dan nifas. Tapi berikutnya, bolehkah sholat tarawih yang 4 rakaat sekaligus dengan 1 tahiyat? Tadi sudah saya jawab ya. Ya, kalau yang lebih kuat pendapatnya apa yang diucapkan Ibunda Aisyah, shalla arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Ketika ditanya bagaimana salatnya Rasulullah, salatnya tarawih Rasulullah, salat malamnya Rasulullah, jawaban Aisyah, beliau salat 4 rakaat. Jangan tanya bagus dan panjangnya. Ya, maka penyebutan 4 rakaat ini sebagian memahaminya persis 4 rakaat dengan 1 tahiyat kemudian salam. Ya, namun para ulama menjelaskan ini dijelaskan dalam hadis tadi, salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 salam 2 salam, seperti itu. Dalam riwayat yang lain, salatul laili wan nahari masna masna. Salat malam dan siang itu 2 salam 2 salam untuk salat sunnah ya. Ini. Ya, sehingga pendapat yang lebih kuat 2 salam 2 salam. Namun kalau 4 rakaat 1 salam, langsung 1 tahiyat 1 salam bagaimana? Boleh, silakan. Ya. Artinya apa ya? Dari apa yang disebut Ibunda Aisyah tadi pun menyebutkan 4 ya. Artinya ini khilaf dalam fikih, silakan kita berlapang dada dengan perbedaan ya. Atau berikutnya, apa yang dilakukan ketika tertinggal 1 kali puasa di bulan Ramadan? Saudara-saudari rahimakumullah, ya, kalau mungkin sakit sehingga tidak puasa, atau safar ya, bepergian jauh dengan jarak tempuh safar yaitu kurang lebih 80 kilo, maka seorang musafir, mana yang lebih utama, puasa atau membatalkan? Mana yang lebih mudah, itu yang lebih baik. Kalau lanjut puasa dan itu mudah, itu ringan, silakan, puasa itu lebih baik. Tapi kalau ternyata safar itu sangat memberatkan sehingga butuh untuk membatalkan, maka membatalkan itu lebih baik. Dua-duanya pernah dikerjakan Nabi SAW. Ya, maka kalau tertinggal seperti itu di luar Ramadan, nanti waktunya panjang ya, dari mulai Syawal sampai dengan Sya'ban, silakan yang tertinggal tadi diqadha ya, diganti puasanya. Bagaimana kalau belum mengqadha, sudah masuk ya di Syawal untuk puasa 6 hari ya, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa setahun penuh. Ya, bagaimana kalau masih punya hutang kemudian puasa sunnah dahulu, bagaimana? Para ulama mengatakan, ya, sebagian ulama mengatakan harus bayar dulu. Tapi wallahu alam, kalau saya lebih cenderung boleh ya, walaupun belum mengqadha, walaupun belum membayar. Kenapa? Itu kemudahan buat kita. Ya, coba kalau ibu-ibu misalnya datang bulan sampai 8 hari, sampai 10 hari, dan harus membayar yang 10 hari dulu, baru kemudian yang 6 hari. Ya, 10 tambah 6 berapa? 16 hari, bulan Syawal 16 hari puasa, tentu sangat berat. Ya, tapi kalau langsung 6 hari untuk sunnahnya kemudian tunaikan, ya, insya Allah keutamaan didapat walaupun belum mengqadha ya. Di antara dalilnya, Ibunda Aisyah itu seringnya mengqadha itu di bulan Sya'ban. Apakah Ibunda Aisyah tertinggal dengan puasa 6 hari sunnah tadi? Insya Allah kita yakin semangatnya para sahabat ya, apalagi Aisyah radhiyallahu anha, insya Allah mengerjakan. Jadi itu menguatkan ya, insya Allah. Jadi boleh insya Allah. Ya, itu Allah Ta'ala a'lam bishawab.
Ustadz, apakah keutamaan bulan Ramadan? Ya, tadi sudah kita kaji bersama ya, keutamaan bulan Ramadan ya, dari awalnya, dari malam pertama ya sampai malam yang terakhir, siangnya juga demikian. Ternyata ibadah semuanya, mau siangnya, malamnya, semua adalah ya ibadah besar di bulan Ramadan. Tapi Ustaz, apakah kalau tidak mampu atau tidak kuat salat asar atau salat duhur, apakah boleh dijama'? Enggak mampunya kenapa? Ya 4 rakaat tidak mampu ya. Rasulullah itu 1 rakaat saja itu yang dibaca setelah Al-Fatihah itu surat Al-Baqarah. Kemudian lanjutkan lagi surat Ali Imran, surat An-Nisa dulu. Baru kemudian yang ketiga baca surat Ali Imran. 5 juz lebih itu dalam 1 rakaat. Nah, kalau seperti itu tanya, kalau yang seperti itu tidak mampu bagaimana? Cocok ini. Tapi kalau tidak mampu, ya tidak kuat salat duhur, tidak kuat salat asar, ya insya Allah kuat ya. Ya nggak kuat semampunya, nggak kuat berdiri, silahkan salatnya duduk. Mungkin sakit, mungkin punya udzur. Ya. Jamak dan qashar itu masing-masing punya illah ya, punya sebab yang berbeda. Menjamak itu menggabungkan 2 salat, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, itu menjamak. Menjamak itu illahnya, sebabnya itu karena ada masyaqqah, ada sesuatu yang memberatkan. Seperti yang sakit misalnya, maka kalau sholat duhur sendiri, asar di waktunya itu berat, kemudian dijamak boleh 4 salam 4 salam. Jamaknya di awal di waktu duhur boleh, dijamaknya diakhirkan di waktu asar juga boleh. Kenapa? Sedang sakit. Hujan deras, kalau datang dari rumah menuju ke masjid, mungkin pakaian akan basah, berat, sehingga sholat mungkin basah, tidak khusyuk, maka boleh sholatnya dijamak. Tapi itu menunggu keputusan imam ya. Makmum ikut imam. Kalau imamnya menjamak, makmum jamak semua. Kalau imamnya tidak jamak, jangan ada yang jamak. Cari teman di belakang, kemudian ayo kita jamak ya, hujan deras. Kemudian mojok menjamak sendiri, boleh tidak? Enggak boleh. Ini menjaga persatuan ya. Islam sangat menjaga persatuan. Maka itu keputusan imam. Ya. Jadi hujan deras, angin ribut, banjir, ya tanah berlumpur yang berat, ya boleh salatnya dijamak. Ya boleh juga salatnya di rumah. Ada udzur ya. Itu jamak sebabnya apa? Ada sesuatu yang memberatkan, maka boleh dijamak. Adapun qashar, mengqashar salat yang 4 menjadi 2, salat duhur, salat asar dan isya, 4 menjadi 2 rakaat. Itu illahnya, sebabnya karena ada safar. Maka siapapun yang safar silahkan boleh mengqashar salatnya. Dan Rasulullah SAW ketika safar itu selalu menjamak dan mengqashar ya, sehingga itu langsung digabung, jamak sekalian qashar ya. Menjamak duhur dengan asar sekalian diqashar, maghrib dengan isya, isyanya sekalian diqashar. Seperti itu, boleh di takdim, boleh ditakhir, dikerjakan di awal waktu, boleh di waktu yang kedua. Seperti itu ya. Jadi silahkan tadi jamak dan qashar, fikihnya seperti itu. Kalau memang tidak mampu tadi yang bertanya ya, silahkan semampunya kerjakan ya, sesuai dengan kemampuan. Ya, taib. Dari pertanyaan sudah selesai, saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini semua yang bertanya boleh mengambil hadiah ya. Semua yang bertanya boleh mengambil hadiah. Ya. Mau sekarang atau nanti? Nanti saja ya, nanti sama panitia ya. Yang bertanya silahkan dapat hadiah, walhamdulillah. Ya, tayyib, nanti diberikan ya untuk ya yang bertanya. Dan alhamdulillah kajian kita di malam hari ini sudah ya berakhir. Apa yang saya wasiatkan di dalam kajian ini mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita memohon pada Allah ya, itu faedah sedikit yang saya bisa sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan saya juga bisa mengamalkannya, karena ya Ustadz sama dengan yang lain ya. Bukan Ustadz itu
sempurna ya, enggak sama seperti antum ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ya. Sehingga mudah-mudahan ini yang sedikit ini menjadi tambahan bekal kita untuk menyambut bulan Ramadan. Di antaranya semangat kita, kebahagiaan kita, kesungguhan kita itu akan sangat memudahkan kita untuk memakmurkan bulan Ramadan. Kita kalau sehati dengan satu amalan, satu pekerjaan itu menjadi ringan. Walaupun dilihat orang berat sekali, tapi kita menjiwai itu menjadi ringan. Maka Ramadan juga sama. Di siangnya, di malamnya kita banyak beribadah, menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah, orang lihat kayaknya capek, kayaknya berat, tapi kita yang sehati dengan ibadah kita, insya Allah kita akan merasakan ringan ya. Mudah-mudahan demikian bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu taala a'lam bisawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khair atas ilmu yang bermanfaatnya. Semoga kita semua yang hadir di sini bisa dipertemukan di bulan Ramadan tahun ini insyaallah. Kita langsung tutup aja dengan doa kafaratul majlis. Mohon maaf jika ada kekurangan dari panitia. Kita tutup langsung, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta